Beberapa kali ngobrol dari hati ke hati, cocok, sempat menyatakan keinginannya untuk diambil anak angkat. Saya bilang, wah ojo, saya menolak. Dalam 5 tahun terakhir, boleh dibilang saya cukup dekat. Dan bagi saya menarik, karena setiap kali diskusi selalu muncul hal-hal menarik. Saking menariknya, saya pernah diajak ke Helsinki untuk lihat F1. Tapi saya nggak mau saya. Diskusinya macam-macam. Tapi saya nggak heran karena Babasan ini memang punya darah pahlawan. Jadi seperti kita ketahui, Babasan ini anak Gatot Subroto sehingga darah pahlawan mengalir deras di tubuhnya. Ide-idenya sangat brilian. Terakhir itu di Boyolali nyumbang hampir 3 miliar untuk rehab UMKM dan restoran kecil sama homestay di Solo agar menjadi destinasi wisata yang baik, dan alhamdulillah sukses. Kalau kesan saya terhadap Pak Bob ini, Babasan ini sangat dermawan, dan itu baik untuk contoh milenial. Ratusan miliar dia keluarkan hanya untuk ngopeni para atlet berbakat. Ini suatu yang luar biasa, dan hidupnya memang didedikasikan untuk hal-hal seperti itu, khususnya menyangkut olahraga. Sempat diskusi mau membangun stadion atletik di Boyolali. Saya menyediakan tanahnya. Babasan ini akan mendesain sedemikian rupa, tapi keburu corona dan sehingga diskusi itu tidak fokus. Sempat beberapa kali saya diundang dinner di Jakarta, pernah diundang dinner di Prambanan. Saya banyak ngobrol, jadi saya banyak mendengar ide-ide gilanya, dan harapan saya ketularan gitu aja. Tapi Babasan yang saya kenal, dia baik, dia dermawan, dan berpikir untuk orang banyak. Ya kira-kira begitu, Mas. Suatu saat saya diundang untuk berpidato, dan saya waktu itu diberi waktu 20 menit. Tapi akhirnya pidato saya melebihi 1 jam, dan di situ Babasan tepuk tangan. Beberapa kali ngobrol dari hati ke hati, cocok, sempat menyatakan keinginannya untuk diambil anak angkat. Saya bilang, wah ojo, saya menolak, karena aku iki wong sugih, engko nek aku jadi anak angkatmu urusan warisan ngono dadi perkara aku. Kalau anak didik saya mau, jadilah saya ya Babasan saya anggap sebagai guru, dan akhirnya beliau sepakat. Berkali-kali terakhir ke Helsinki, kemudian saya diajak ke Ngada, tapi lagi-lagi saya menolak. Ya seperti itu, memang dekat, sering nelpon saya, sering ngobrol, sering ngopi. Saya sempat diundang ke Senopati, ya ngobrol tentang Indonesia, tentang politik, ya apa aja kita ngobrol.
Ya, saya mendapat pengalaman yang luar biasa. Hebat Bapasan itu. Bapasan itu luar biasa. Kecintaannya terhadap atletik luar biasa. Saya ketularan. Jadi di Boyolali ini saya mengadakan Boyolali pertama itu 10K, kemudian 5K, kemudian ya dicari bentuk yang menarik. Tahu, nggak saya pungkiri itu idenya dari Bapasan. Dan dari setiap kali saya ke Jakarta, diskusi Bapasan ke Jogja, ke Solo, ke Semarang, saya diajak dinner, selalu begitu. Dan dia senang melihat seorang bupati begitu aktif dan cinta atletik. Dan walaupun tidak semegah Senayan, akhirnya saya juga membuat stadion atletik. Idenya juga dari Bapasan. Waktu itu dia mengirimkan beberapa teknisi alumni ITB itu yang sangat hebat, menguasai benar aturan-aturan atletik, dan saya diberi pilihan-pilihan yang baik untuk pembangunan stadion atletik itu. Saya sebelum kenal secara pribadi dengan Bapasan kan sudah baca koran, baca media, seluruh informasi tentang Bapasan saya sudah tahu. Tapi pola pikirnya bagaimana saya nggak tahu. Baru setelah beberapa kali dinner itu omongannya gaduh. Kalau soal dia peninggalan Orde Baru, saya tidak melihat itu. Prinsip saya, lumpur itu nista. Tapi jangan lupa, di dalam lumpur itu ada permata. Berarti tidak nista. Nah itu yang saya gali dari Bapasan, ada permata di dalam hatinya, di dalam pola berpikirnya, di dalam ide-idenya itu, saya sih sudah diangkat sebagai anak didik lah. Ya saya hormat pada senior dan memang dalam hal-hal tertentu dia sangat brilian. Saya senang kenal dengan Bapasan.